Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini siapa yang datang ke sekolahnya paling awal? Ya, Aska silakan pimpin doanya ya. Amin. Terima kasih Aska. Nah, apakah hari ini semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, coba berdiri di samping meja masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, kita kan sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu ingin bertanya di sini, siapa yang kalau hari weekend pergi ke Pantai Tanjung Kerasak? Semuanya pada pergi. Nah, makhluk hidup apa aja sih yang kalian lihat di Pantai Tanjung Kerasak? Burung, pohon, manusia, anjing, kucing, lihat penyu juga. Baik, materi kita hari ini berkaitan dengan makhluk hidup, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Ibu berharap dalam pembelajaran kali ini kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, baik itu yang ada di lingkungan sekitar, jenis-jenis makhluk hidup, dan makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akan memperagakan suatu gerakan, kalian tentukan itu termasuk gerakan makhluk hidup apa. Ada yang tahu nggak itu termasuk gerakan makhluk hidup apa? Ya, benar banget, burung. Itu ketika burung terbang. Nah, Ibu ingin kalian membaca buku tematik. Ibu beri waktu 15 menit. Silakan kalian buat kelompok. Dalam satu kelompok terdapat 3 orang. Dan kalian baca buku tematik tentang makhluk hidup dan diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Serta Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tema 1, subtema 1. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup terdiri dari 3 jenis, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Bergerak, 2. Bernafas, 3. Tumbuh, 4. Peka terhadap rangsangan, 5. Berkembang biak, dan 6. Makan dan minum. Yang pertama, bergerak. Dapat menggerakkan bagian tubuh atau organ tubuhnya walaupun tidak berpindah tempat atau berpindah tempat. Contoh makhluk hidup bergerak. Manusia berjalan dengan menggunakan kaki. Ikan berenang menggunakan sirip. Cicak merayap menggunakan kaki. Yang kedua, bernafas. Proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Contoh makhluk hidup bernapas. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan pori-pori stomata di daun dan pori-pori lentisel di batang. Ketiga, tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil, waktu baru lahir, akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa. Anak hewan yang semula kecil lambat laun tumbuh menjadi besar seperti induknya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih. Contoh pertumbuhan pada ayam. Dimulai dari telur. Telur menetas menjadi anak ayam. Lambat laun akan menjadi ayam dewasa. Contoh pertumbuhan pada tumbuhan dimulai dari biji, berubah menjadi kecambah, menjadi tanaman muda, kemudian menjadi tanaman dewasa. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan adanya perubahan jasmani. Fasenya adalah bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, hingga menjadi lansia.
keempat, peka terhadap rangsangan. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Rangsangan yang terjadi pada tumbuhan yaitu daun putri malu. Ketika disentuh, dia akan menutup daunnya. Rangsangan yang terjadi pada keong ketika kita sentuh akan bersembunyi di balik cangkar. Rangsangan pada manusia ketika ada matahari, rasakan adanya cahaya dan tidak perlu menggunakan lampu pada siang hari. Yang kelima, berkembang biak. Proses di mana makhluk hidup untuk bertambah banyak agar keturunan yang sepertinya tidak akan punah. Jadi, makhluk hidup tidak akan punah dengan adanya berkembang biak. Contoh berkembang biak pada makhluk hidup. Yang pertama, melahirkan. Contohnya manusia, sapi, kerbau, kucing, dan lain-lain. Contoh berkembang biak dengan cara bertelur. Misalnya ayam, cicak, burung, bebek, dan lain-lain. Yang keenam, makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan minum berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Contoh makanan pada makhluk hidup yaitu pada tumbuhan. Tumbuhan melalui proses fotosintesis, sedangkan manusia membutuhkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kuda memerlukan makanan yaitu dengan memakan rumput. Yang ketujuh, adaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat tinggal makhluk hidup di bumi tentunya berbeda-beda. Kemampuan adaptasi makhluk hidup akan membentuk tubuh, fungsi alat tubuh, dan tingkah laku sesuai dengan lingkungannya. Contoh adaptasi pada makhluk hidup. Pada hewan, kaki itik memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu berenang. Pada tumbuhan, pohon jati akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Sedangkan pada manusia, ketika cuaca panas, maka cairan dibuang melalui kulit dalam bentuk. Coba kalian perhatikan di luar kelas kita, ada makhluk hidup apa aja sih? Ya, pohon, burung, bener banget. Nah, ibu akan memperlihatkan gambar makhluk hidup dan kalian tentukan itu makhluk hidup berkembang biaknya dengan cara. Nah, yang pertama ibu akan menampilkan, ya bener banget, kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, bener banget. Kedua, burung. Iya, burung. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Tiga, ikan. Ya bener banget, ini ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ada yang berani memperagakan cara gerak makhluk hidup? Ya bener banget, Bilal. Makhluk hidup bergerak seperti manusia yaitu berjalan, berlari. Nah, pentingnya saling menghormati sesama makhluk hidup karena kita saling membutuhkan dan kita harus saling menghormati dan menghargai sesama makhluk hidup. Nah, coba kalian tulis cara berkembang biak makhluk hidup, hewan, dan hasil menyimak video pembelajaran yang sudah ibu tampilkan tadi berdasarkan kata-kata yang ada pada buku yaitu kalimat efektif, serta jawab pertanyaan yang sudah ibu berikan pada tempat yang tersedia. Kemudian ibu berikan lembar kegiatan peserta didik. Kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan itu, ibu ingin satu perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing, kecuali lembar kegiatan tadi ya. Ibu itu memberi tugas secara individu. Terima kasih buat perwakilan kelompok yang sudah berani maju ke depan kelas untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Dan ibu lihat juga kalian sudah dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan benar.
Begitu juga dengan tugas individu yang Ibu berikan, kalian sudah dapat menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar sehingga kalian mendapatkan nilai yang sangat baik. Ibu rasa kalian sudah paham dan mengerti dengan materi pembelajaran hari ini yang mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema ciri-ciri makhluk hidup. Ibu lihat juga kalian mengerjakan sudah sangat baik dengan gotong royong, kerjasama, mandiri, serta juga disiplin, tanggung jawab terhadap tugas yang sudah Ibu berikan. Apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Ya, ciri-ciri makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, cara makhluk hidup berkembang biak, benar banget. Nah, apakah semuanya sudah paham? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Nah, Ibu ingin bertanya di bagian mana yang menyenangkannya? Bagian diskusi. Baik. Nah, makhluk hidup itu bisa dapat dilihat di lingkungan sekitar, seperti pohon, manusia, hewan, dan makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Seperti cara bergerak, setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Nah, kesimpulannya, makhluk hidup merupakan makhluk yang saling membutuhkan. Dan makhluk hidup dapat dilihat di mana saja. Makhluk hidup dapat berkembang secara bertelur, melahirkan. Dan makhluk hidup merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri berbeda-beda. Dan jenisnya yang berbeda-beda seperti hewan, manusia, tumbuhan. Nah, sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu Anak Kambing Saya ya. Nah, karena kita sudah menyanyikan lagu Anak Kambing Saya, sebelum pulang, lebih baik kalian rapikan pakaian, kemudian masukkan alat tulis ke dalam tas, dan lihat apakah kelas kita kotor. Nah, coba buang sampah yang kalian lihat ya. Baik, sudah dibuang semuanya. Nah, silakan Aska pimpin doanya. Amin. Silakan pulang ya, jangan keluyuran kemana-mana. Nanti orang tua mencari kalian, takutnya kalian diculik. Jadi, dari sekolah langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Ketemu lagi di hari berikutnya ya. Assalamualaikum.